Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun secara virtual. Kemarin Bapak hanya mengirimkan secara suara saja tanpa adanya gambar. Namun mudah-mudahan walaupun secara virtual seperti ini kita tidak interaktif, setidaknya Bapak menjelaskan pun terlihat wajah Bapak di sana, tapi tidak mengurangi rasa kehikmatan kita dalam melaksanakan pembelajaran pada kali ini. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan juga. 2 kali pertemuan, Bapak sudah menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia, dari mulai spermatogenesis, oogenesis, sampai dengan bagian-bagian daripada alat reproduksi pria dan wanita. Pertemuan kedua juga Bapak sudah menjelaskan mengenai pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu umumnya ada berapa? Ada 2. Ada pembelahan sel secara mitosis dan ada pembelahan sel secara meiosis. Itu yang harus kalian pahami. Pembelahan sel secara mitosis ini bedanya kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Nah, bedanya lagi kalau mitosis itu hanya dalam satu tahapan saja, satu fase saja. Sedangkan meiosis dia mengalami 2 fase, 2 tahapan. Nah, tahapan keduanya ini semuanya masih sama. Ada berapa tahapan? Umumnya ada 4. Ya, yang biasanya ada 4, tapi sebenarnya ada 5. Yaitu ada fase, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kalian pun harus pahami itu. Sedikit Bapak jelaskan mengenai kaitannya dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini berfungsi sebagai apa? Pembelahan sel ini berfungsi sebagai adanya perkembangan pada manusia. Kenapa kita bisa terus meninggi? Kenapa kita terus bisa bertumbuh dan berkembang? Karena adanya sel yang terus melakukan yang namanya pembelahan. Adanya sel yang terus melaksanakan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini dibagi tadi menjadi 2. Ada mitosis dan meiosis. Itu fungsi utama yang pembelahan sel itu. Karena kita terus melaksanakan pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang berperan di sana? Sel yang aktif melakukan pembelahan. Nah, tahapan pertama adalah interfase. Kita lihat di sini. Ini apa, Pak? Ini adalah DNA. Deoksiribosa, nukleat asid atau asam deoksiribosa. Nah, ini isinya apa? Ini isinya adalah gen manusia, gen makhluk hidup. Dan tahapan ini adalah termasuk ke dalam tahapan persiapan. Lalu yang kedua masuk ke dalam tahapan propase, di mana DNA ini sudah mulai membentuk yang namanya benang-benang kromosom atau yang disebut dengan kromatin. Kita lihat tahapan ketiga, prometafase. Nah, benang-benang kromosom ini sudah mulai memanjang. Benang-benang kromosom ini sudah mulai memanjang dan sudah mulai membentuk 2 kutub yang berseberangan. Lalu yang X ini apa? Yang X ini disebut dengan kromosom. Kromosom isinya apa? Sekali lagi kromosom isinya adalah DNA. Isinya adalah gen. Kita lihat tahapan yang selanjutnya. Ini adalah tahapan metafase. Metafase ini adalah di mana benang kromatin sudah mulai berseberangan secara keseluruhan, dan metafase ini masuk ke dalam fase di mana kromosomnya sudah mulai sejajar. Kalau di prometafase tidak sejajar, secara bersilangan. Kalau kita lihat metafase di sini adalah kromosomnya sudah mulai sejajar, dalam keadaan sejajar. Masuk ke proses anafase. Nah, proses anafase ini apa? Kita lihat kromosomnya ini sudah mulai membelah. Ada yang ke arah kiri dan ada kromosom yang ke arah kanan. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa pembelahan sel ini sudah mulai terbelah. Ada yang ke ujung kiri dan ada yang ke ujung kanan terbelahnya. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah telofase. Telofase awal kita lihat mereka sudah mulai ada di kutubnya masing-masing. Sudah mulai terpisah. Sudah mulai terlihat di sini pembelahan secara awal.
Yang terakhir adalah telofase akhir. Di sini sudah membentuk yang namanya dua sel atau yang disebut dengan diploid, dua sel baru. Ini adalah pembelahan sel masuk ke dalam tahapan yang disebut dengan tahapan telofase. Yang kalian harus hafal hanyalah adalah fase IPMAT, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan dengan meiosis, kalau mitosis hanya dalam satu tahapan, tapi kalau meiosis melakukan dua tahapan. Jadi ada interfase 1, ada interfase 2, ada profase 1, ada profase 2 sampai dengan telofase. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Hanya dalam tahapannya berbeda. Kita kembali lagi kepada reproduksi pada manusia. Kita lihat di sini. Sistem reproduksi manusia, kemarin Bapak sudah menjelaskan mengenai bagian-bagiannya. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Ya. Laki-laki pun harus tahu, perempuan lebih harus tahu. Siklus menstruasi ini apa? Siklus menstruasi itu adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium. Ya, endometrium itu berarti dinding rahim, dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Kalau ovulasi berada di mana? Kita lihat gambar berikut ini. Kalau ovulasi itu terjadi di sebentar. Nah, kita lihat ovulasi atau dihasilkannya sel telur pada wanita itu ada pada bagian 3, di bagian ovarium. Ini dihasilkan yang namanya sel telur ovum. Nah, sel telur yang sudah diproduksi, maka dia akan berpindah tempat di oviduct atau tuba Fallopi yang disebut dengan saluran telur. Nah, si sel telur ini akan dia menunggu jika mereka yang sudah menikah, maka akan dihampiri oleh sperma. Disinilah tempat terjadinya yang namanya fertilisasi atau yang disebut dengan pembuahan. Tapi kalau yang memang belum menikah, maka sel telur ini akan diam dan dia akan berpindah lagi kemana? Ke yang disebut dengan lapisan endometrium di sini atau di dinding rahim. Nah, di dinding rahim ini dia akan pecah. Nanti yang luruhnya dinding rahim ini, sel telur yang mati ini yang tidak dibuahi akan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan masuk ke proses menstruasi. Itu harus kalian ketahui. Jadi proses menstruasi bagi usia kalian ini, sel telurnya tidak dibuahi. Sel telurnya tidak dibuahi, maka akan mati. Nah, sel telur yang mati ini akan luruh dalam berbentuk nanti keluar dalam bentuk darah. Nah, itu adalah proses yang namanya proses menstruasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, siklus menstruasi ini secara siklik dan periodik teratur. Siklusnya terjadi 28 hari. 28 hari ini terbagi menjadi 4 fase. Ada yang disebut dengan fase praovulasi, ovulasi, pasca ovulasi, ya. Sedangkan lama menstruasinya ini hanya 5 sampai dengan 7 hari pada umumnya. Ada juga yang misalkan dinyatakan bahwa dia sudah bersih, kok ternyata masih ada sisa. Nah, itu juga masuk ke dalam fase menstruasi yang disebut dengan pasca ovulasi. Kalau masa perkembangan embrio ini adalah berarti mereka sel telurnya yang dibuahi. Kalau yang dibuahi maka terjadi yang namanya ovulasi. Ovulasi ini berarti terjadinya proses dikeluarkannya satu buah setiap bulan. Sel telur yang dihasilkan disebut dengan ovulasi. Nanti dia kalau embrio ini berarti sudah menjadi yang namanya perkembangan dari zigot. Nah, bila dalam 1 minggu tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur mati. Nanti masuk ke dalam yang disebut dengan proses menstruasi. Tapi jika sel telurnya dibuahi, maka dia akan berkembang menjadi
zigot. Zigot ini akan berjalan menuju mana? Menuju endometrium atau uterus atau rahim, dinding rahim. Dia akan menetap, nanti dia melakukan pembelahan sel tadi, ya. Nanti baru pembelahan sel ini kelipatan dari 2, 4, 6 sampai 32 dan seterusnya sampai dengan nanti menjadi embrio. Nah, ini adalah perkembangan embrio. Jadi kalau pada perempuan yang tidak dibuahi sel telurnya, maka dia akan mati menjadi darah menstruasi atau yang disebut dengan proses menstruasi. Tapi bagi mereka yang dibuahi, maka akan menjadi yang namanya zigot. Zigot ini nanti akan membelah, terus membelah, melakukan pembelahan dan akhirnya nanti menjadi embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam rahim ibu selama kurang lebih 9 bulan 10 hari yang nantinya akan keluar menjadi bayi. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini Bapak bahas. Bapak melakukan penguatan kepada kalian mengenai 2 pertemuan yang sebelumnya. Kita tidak bertatap muka seperti ini, tapi alhamdulillah hari ini Bapak bisa membuat video secara penjelasan seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun belum ada yang paham atau ada bagian yang belum dipahami, boleh kita tanyakan, boleh kita obrolkan di WhatsApp group. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Terus jaga kesehatan kalian. Patuhi protokol kesehatan. Jika keluar menggunakan masker, bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan dimanapun kalian berada, jaga jarak dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.